selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Wirawan. Saya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Departemen Gizi. Saat ini latar belakang saya dokter umum dengan S2 gizi klinis, tapi juga meliputi kesehatan masyarakat. Untuk saat ini saya mengajar di S1 Departemen Gizi. Pertanyaan yang pertama, apa itu imunonutrien? Jadi imunonutrien itu zat gizi yang punya efek pada daya tahan tubuh. Zat gizi di sini itu adalah kandungan yang ada di biasanya sih berupa di makanan ya gitu. Nah, dia itu punya efek pada daya tahan tubuh yang berupa anti-inflamasi, anti peradangan ya, antioksidan, dan kemudian dia punya efek baik pada pertahanan tubuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Di dalamnya banyak zat gizinya, jadi dia bukan merujuk pada satu zat gizi tertentu, bukan merujuk pada satu mineral tertentu, tapi ini adalah semacam kelompok yang baru-baru ini dibuat untuk mengkelompokkan zat-zat gizi yang ternyata mendukung kesehatan kita secara umum. Zat gizi apa yang termasuk ke dalam imunonutrien dan pada makanan apa saja kita dapat menemukan zat gizi tersebut? Contoh-contoh yang paling umum itu seperti omega 3. Mungkin udah pada sering dengar ya, asam lemak tidak jenuh omega 3. Kemudian kebanyakan sih kelas-kelas protein seperti arginin, glutamin, taurin ya, mungkin itu tidak terlalu dipahami umum ya, tapi mereka adalah bagian dari protein. Kemudian vitamin-vitamin juga seperti vitamin A, E, C, terus beberapa mineral seperti zinc, selenium, terus kemudian kandungan polifenol itu juga termasuk. Sebenarnya banyak, mungkin ada yang terlupakan oleh saya, tapi yang cukup umum itu. Contoh-contohnya itu seperti misalnya kalau omega 3 dia pada ikan-ikanan, terus kemudian ada sumber nabati juga, kacang-kacangan. Lalu kalau untuk protein yang arginin, glutamin, taurin itu banyak asam amino yang sumbernya hewani seperti di ikan, daging, produk unggas, produk susu, tapi dia juga ada di gandum-ganduman, kacang-kacangan, dan beberapa sayuran seperti salah satu contohnya bayam, seperti itu. Untuk yang lainnya, yang beta karotin, vitamin C itu juga banyak di sayuran dan buah-buahan. Kalau polifenol dia bisa ditemukan di beberapa kandungan teh juga ada di situ, gitu. Dan juga ada di sumber-sumber nabati lainnya. Pertanyaan nomor 3. Apakah fungsi dari zat-zat imunonutrien bisa digantikan dengan konsumsi suplemen tertentu? Sebenarnya gini, kalau secara umum sih bisa, tapi tidak sesimpel itu. Jadi saat ini kan banyak suplemen yang mengandung antioksidan, kemudian suplemen yang ada mikronutriennya. Nah, memang itu untuk menunjang daya tahan tubuh dan tidak salah gitu. Pada kelompok rentan memang disarankan. Kelompok rentan itu kelompok yang beresiko kurang mikronutrien ya, misalnya dia hamil atau memang kekurangan gizi atau punya penyakit khusus lainnya. Jadi memang suplementasi adalah cara untuk mengisi kekurangan zat gizi, namun yang optimal tetap bersumber dari makanan gitu. Jadi suplementasi tidak masalah dan di beberapa kelompok disarankan, tapi utamanya tetap dari makanan. Kenapa? Karena kandungan dari makanan itu sifatnya kompleks. Jadi dalam diet jika kita mengkonsumsi diet yang beragam, dalam diet yang bervariasi itu kita bisa dapat berbagai zat gizi dan mineral yang lebih banyak sebenarnya dari jenisnya, ragamnya, daripada kalau kita mengkonsumsi suplemen. Kemudian selain itu zat gizi yang asalnya dari makanan langsung juga lebih mudah diserap oleh tubuh daripada yang sintesis dari suplemen, karena di situ ada komponen seratnya kah gitu. Jadi yang tambahan-tambahan lainnya yang ada lebih
punya benefit lebih daripada suplemen. Jadi intinya konsumsi suplemen tidak masalah, tapi utamanya tetap dari variasi makanan. Pertanyaan yang nomor 4, sesudah mengonsumsi imunonutrien, adakah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan efektivitas dari imunonutrien itu? Untuk memaksimalkan efektivitas, kita harus sebenarnya mengatur di 2 hal ya. Yang pertama, membantu meningkatkan penyerapannya, dan yang kedua adalah mengurangi hal-hal yang memicu, kan kita minum imunonutrien fungsinya sebagai antioksidan, jadi menghindari oksidannya. Untuk poin pertama yang membantu meningkatkan penyerapan, itu kita bisa kombinasikan dengan mengkonsumsi cukup serat, kemudian menghindari yang menghambat seperti misalnya alkohol. Alkohol kan dapat menghambat penyerapan nutrisi. Jadi di sana di situ untuk yang mengurangi hal-hal yang memicu oksidannya atau stres oksidatif ya. Kalau stres oksidatif tuh maksudnya untuk dia menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Ya kita hindarin paparan-paparan radikal bebasnya. Radikal bebas itu ada di mana aja sih sebenarnya? Ada di UV, ada di polusi sehari-hari, ada, atau makanan juga ada bisa mengandung banyak radikal bebas dan oksidan. Kalau kita banyak konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, trans fat, kemudian makanan ultra processed food, kemudian makanan ya fast food juga termasuk, dan makanan dengan kadar gula tinggi. Pada dasarnya itu bisa kontradiktif dengan fungsi dari zat-zat imunonutrien itu. Soal nomor 5, apakah keefektivitas dari imunonutrien ini sama terhadap semua orang? Jika tidak, hal apa yang membedakannya? Oke. Sebenarnya agak susah ditentukan karena penyerapan imunonutrien itu kan terkait juga dengan individu masing-masing ya. Pola konsumsi yang tadi saya bilang, apakah dia mengkonsumsi zat lain yang mendukung atau justru menghambat penyerapan. Kemudian BMI juga berpengaruh, body mass index, karena kalau dia obes, oksidannya akan lebih tinggi daripada yang dia normal. Kemudian pola hidrasi, pola tidur, aktivitas fisik, kemudian status psikologi juga bisa pengaruh karena stress faktornya. Jadi dan faktor-faktor kesehatan lain. Jadi variabelnya sangat banyak sekali. Jadi memang bisa berbeda di tiap individu gitu. Tapi sejauh ini banyak riset yang mendukung efek positif. Jadi walaupun efektif atau tidaknya beragam, tapi sejauh ini dari riset-riset ditemukan kalau arahnya ke arah yang positif. Adakah batasan bagi orang dengan penyakit tertentu dalam mengonsumsi makanan yang mengandung imunonutrien? Untuk ini lebih ke arah memang individu masing-masing, karena beberapa sumber imunonutrien kan sumbernya protein. Jadi lihat apakah dia ada sensitif atau alergi dengan produk protein. Kalau punya riwayat alergi makanan tertentu, misalnya makanan laut, ya pasti harus dihindari. Tapi bukan menghindari imunonutriennya, tapi menghindari paparan alerginya. Dan pada penyakit tertentu misalnya kayak penyakit gangguan ginjal, itu kan juga harus membatasi asupan protein. Jadi bukan menghindari imunonutriennya secara dia individu zat gizi satu-satu ya, tapi lebih ke bentuk suplai makanannya agar tidak ada paparan alergi atau hal yang dikontraindikasikan di penyakitnya gitu. Apakah mengonsumsi madu secara rutin dapat meningkatkan imunitas tubuh? Iya. Jadi madu itu punya kandungan antioksidan, antiinflamasi, antimikroba. Di dalamnya juga banyak kandungan polifenol yang tadi saya sebutkan, juga bentuk imunonutrien. Dan dari berbagai studi secara keseluruhannya sih madu berefek baik untuk imunitas. Tapi saya tidak akan berkomentar masalah jenis madunya ya di sini karena secara umum aja gitu. Apa saja ya mitos-mitos yang sering beredar mengenai imunonutrien di masyarakat? Kalau secara khusus sih saya juga mungkin kurang update ya, tapi ada beberapa yang kayak sering ditemukan, misalnya makan ikan nggak bagus untuk ibu melahirkan,
Itu mitos ya, yang mana ikan itu sangat bagus sekali untuk penyembuhan dan dia juga mendukung daya tahan tubuh, terutama yang baru melahirkan kan butuh daya tahan tubuh yang tinggi, mereka rentan sakit gitu kan. Kemudian apalagi ya mitos ya. Paling untuk suplementasi wajib. Kalau ini komentar saya kembali seperti yang tadi pernyataan sebelumnya ya, kalau misalnya memang ada resiko kekurangan gizi, ya tidak apa-apa, tidak masalah, tapi tidak wajib. Kalau misalnya sehat-sehat saja dan makan bisa bervariasi, makannya bagus, itu tidak menjadi suatu kewajiban. Tetap utamanya dari makanan biasa. Kemudian karbohidrat dan lemak harus misalnya ada diet tertentu yang menghindari sama sekali karbo atau ya semacam itulah, sebelakangan berapa waktu yang lalu sempat agak hits gitu. Jawabannya adalah semua harus seimbang dan pemilihannya tergantung pada jenis lemak yang dikonsumsi dan jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Jadi karbohidrat pilih yang lebih ke karbohidrat kompleks seperti gandum-ganduman atau yang bentuknya makin simpel tuh seperti gula misalnya, itu yang perlu dihindari. Kemudian lemak juga tergantung, kalau misalnya dia lemaknya lemak tidak jenuh, itu omega 3 itu lemak juga gitu. Omega 3, omega 6 itu kan bentuk lemak juga, dan banyak vitamin yang perlu larut dalam lemak. Jadi yang harus dihindari adalah lemak jenuh dan kemudian trans fat gitu. Jadi tidak ada saran untuk menghindari total satu jenis komponen makronutrien tertentu seperti karbohidrat atau lemak. Dan mungkin ini juga di gluten free diet misalnya, yang sekarang kan banyak beredar, mungkin apakah gluten free diet gluten free diet mendukung imunitas. Nah, kalau ini juga tergantung, jadi nggak saklek, karena tergantung dia punya apakah dia punya penyakit pencernaan atau tidak, kemudian ada sensitivitas terhadap gluten atau tidak. Tapi kalau individu itu sehat dan tidak ada keluhan medis yang mengharuskan dia menghindari gluten, sebenarnya individu ini beresiko untuk kekurangan serat dari karbohidrat kompleks, kemudian beresiko juga kekurangan folat, zat besi, dan lain-lain yang biasanya difortifikasi di produk-produk yang gluten. Dan harus hati-hati juga kalau misalnya memilih untuk diet bebas gluten, kalian harus lihat juga produk yang dipilih untuk menggantikan gluten itu, karena di beberapa produk dia memang gluten free tapi kemudian dia punya trans fat yang tinggi. Jadi penggantiannya tidak benar-benar sehat gitu. Selama pandemi COVID-19 ini, makanan imunonutrien apa yang paling baik untuk dikonsumsi? Semua baik sih, yang tadi kita sudah sebut ya. Yang penting itu diet beragam gizi seimbangnya, itu diet beragam dengan gizi seimbang. Jadi semua makronutrien sesuai proporsinya. Kalau misalnya mau nggak tahu apa, mungkin bisa dicari di isi piringku ya gitu. Terus kemudian protein yang mengandung omega 3. Kemudian lemak yang sumbernya yang tadi saya bilang omega 3 itu kan lemak tidak jenuh yang sumbernya dari bisa ikan atau sumber nabati. Kemudian hindari makan minuman yang ultra proses, kemudian trans fat dan kadar gula tinggi. Paling itu untuk mendukung supaya zat gizi kita bisa mendukung imunitas. Apakah benar mengonsumsi vitamin D3 5.000 sampai 10.000 IU dapat menaikkan imun tubuh dan mempercepat penyembuhan COVID-19? Oh ya, emang mungkin ini sekalian nambahin untuk pertanyaan sebelumnya ya. Jadi memang terkait COVID ini ada beberapa banyak sekali penelitian tentang zat gizi, dan vitamin D adalah salah satunya yang memang dari beberapa penelitian menunjukkan respon positif lah untuk pasien-pasien COVID ya. Ada beberapa kan kayak misalnya vitamin C, vitamin D, zinc gitu kan, itu semuanya mendukung. Tapi untuk vitamin D ini memang riset
ada beberapa riset yang menunjukkan kalau kekurangan vitamin D menunjukkan hubungan dengan kejadian COVID berat dan kematian akibat COVID. Jadi yang dihindari itu kekurangan vitamin D-nya. Oleh karena itulah letak suplementasi di situ, karena kadang kan kita nggak bisa meyakinkan kalau apakah vitamin D kita cukup atau tidak. Padahal sebenarnya vitamin D itu bisa disintesis sendiri, sebenarnya nggak tergantung dari suplementasi ya, dari kita paparan sinar matahari itu kita juga bisa ada vitamin D, tubuh kita bisa membuat vitamin D dari paparan matahari itu gitu. Tapi kadang di negara tropis sendiri yang paparan sinar mataharinya banyak, ternyata banyak kasus yang defisiensi vitamin D gitu. Jadi karena kita nggak bisa meyakinkan kalau kita makan cukup vitamin D dan paparan matahari kita cukup untuk mencapai minimum requirement vitamin D kita, makanya ada saran untuk suplementasi, terutama pada kasus lagi pandemi COVID ini gitu. Kemudian ada riset lain juga yang menunjukkan kalau konsumsi vitamin D yang dosis tinggi di atas 5.000 itu bisa mempercepat hilang gejala dibandingkan dengan yang vitamin D dosis rendah di bawah itu gitu. Jadi mungkin di situ itu adalah beberapa dari studi yang mendukung kalau suplementasi vitamin D di pasien COVID. Adakah saran dari Bu Dila untuk teman-teman yang ingin meningkatkan sistem imunnya dengan mengonsumsi imunonutrien ini? Utamakan melalui sumber makanan yang seimbang dan bervariasi. Bervariasi itu ada. Jadi dalam satu hari itu ada konsumsi sayur, konsumsi buah, protein, kemudian karbohidrat, dan pemilihannya cenderung ke karbohidrat kompleks. Kemudian suplementasi boleh diberikan, tapi kalau misalnya tidak ada masalah kesehatan itu bukan jangan dianggap suatu kewajiban. Jadi jika konsumsi tidak masalah, tidak konsumsi juga sebenarnya kalau misalnya makanan kita sudah bervariasi, itu tidak masalah juga gitu. Selain imunonutrien juga metabolisme secara keseluruhan perlu dijaga untuk mendukung daya tahan tubuh yang baik. Jadi kalau misalnya tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan-makanan dan suplementasi yang mengandung imunonutrien, tapi juga mengatur metabolisme secara keseluruhan seperti mengatur indeks massa tubuh kita gitu. Jadi udah alert kalau misalnya udah overweight, kemudian olahraga teratur, kemudian jaga ritme tidur, dan ya stress management lah gitu untuk menghindari stres oksidatif dan paparan oksidan gitu.